Pemirsa, carut marut di tubuh PSSI mencapai puncaknya ketika Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi mengundurkan diri dalam Kongres PSSI di Nusa Dua Bali pada hari Minggu kemarin, 20 Januari 2019. Dan kini sepak bola tanah air atau sepak bola nasional mendapat sorotan karena kekosongan kekuasaan. Belum lagi kepentingan antar kelompok di tubuh PSSI juga seakan mengulang pola konflik yang tak pernah kunjung terurai. Ada desakan untuk regime change atau mengganti rezim PSSI lewat kongres luar biasa. Mungkinkah itu akan tercapai sebelum nanti masa jabatan kepengurusan yang sekarang ini akan habis pada Maret 2020? Kami akan membahasnya. Sudah ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo yang sudah bergabung bersama saya di studio, dan kami juga masih mencoba menghubungi pemilik suara dari klub manajer Madura United, Haruna Sumitro, dan juga CEO Bali United Yabes Tanuri yang masih belum bisa bergabung bersama kami. Selamat siang, Bung Joy. Selamat siang. Sudah melihat dinamika kemarin? Harapannya ketika kemarin saya juga sempat berbincang siang dengan Bung Kesit ketika Pak Edi Rahmayadi baru mengundurkan diri. Harapannya adalah kongres sampai malam ditutup itu ada muncul suara-suara untuk menggelar KLB. Ternyata tidak, Bung Joy. Apa yang terjadi? Ya, yang memilih Pak Edi, yang memilih Esko sekarang, yang memilih dalam tanda kutip juga Esko-Esko yang terlibat dalam judi dan pengaturan hasil, itu juga mereka kan, para pemilik suara. Jadi sepanjang para pemilik suaranya masih ini juga, yang sekarang jumlahnya 90 lebih gitu ya, PSSI nggak akan berubah, hanya akan begini-begini saja. Jadi ketika kemarin saya mendengar Pak Edi mundur, saya nggak merasa terkejut karena dia juga bikin apa sebetulnya sejak terpilih. Begitu terpilih sibuk dengan pilkada, begitu terpilih sebagai gubernur dia juga nggak pernah ngurusin PSSI. Jadi ya yang selama ini mengurus PSSI ya hanya Pak Joko. Itu yang menyebabkan kemarin tidak muncul usulan soal KLB. Iya, karena para pemilik suara tidak merasa ada persoalan dengan mundurnya Pak Edi. Karena kalau kita lihat ya kasus judi dan pengaturan suap sejak tahun 98 ketika dibongkar oleh Edi Sobarna, Endang Sobarna waktu itu, zaman kepengurusannya Pak Aswar Anas. Kan sebetulnya yang dalam tanda kutip yang bermain ya mereka-mereka juga. Ya wasit, ya klub, ya voters juga. Gitu. Tapi kan ada suara-suara, selama ini kita tahu, kemarin bahkan ada ancaman, ada mosi tidak percaya sebelum Edi Rahmayadi mengundurkan diri. Artinya ada gejolak juga sebenarnya di bawah yang ingin mengganti, ada pergantian rezim di dalam. Iya, pergantian rezim hanya bisa dilakukan lewat KLB. Karena kalau saya sebagai pencinta sepak bola, saya ingin semuanya berlangsung secara legal. Tidak ada pembekuan seperti yang dilakukan oleh pemerintah, itu ilegal. Meskipun banyak orang membenarkan, saya bilang oh itu salah. Jadi tetap pemerintah punya mekanisme. Karena bagaimanapun statuta FIFA dalam pembukaannya mengatakan semua federasi yang bernaung di bawah negara yang berdaulat harus bekerja sama dengan pemerintah setempat. Jadi itulah sebetulnya inti dari bagaimana pemerintah dalam tanda kutip ikut campur dalam kepengurusan dalam soal sepak bola. Saya ingin tanyakan langsung ke manajer Madura United, Haruna Sumitro, yang sudah tersambung oleh sambungan telepon. Pak Haruna, selamat siang. Siang. Ya, Pak Haruna. Pertanyaannya kemudian publik berharap kemarin ada satu kabar dari kongres yang ditutup malam tadi di Nusa Dua Bali. Tetapi itu tidak kunjung muncul, yaitu ada usulan dari pemilik suara, dari klub, Asprof, dan lain sebagainya untuk usulan kongres luar biasa. Kenapa tidak muncul kemarin? Ya, saya pikir harapan ataupun ekspektasi orang terhadap adanya KLB itu terlalu berlebihan karena kita ingin semua prosedur ataupun keinginan itu tidak bertentangan dengan konstitusi ataupun statuta yang kita taati. Di mana kita tahu bahwa penetapan mundurnya Pak Edi dan kemudian penggantian ataupun penunjukan Pak Joko sebagai PLT itu adalah dua hal yang berbeda. Bahwa Pak Edi mundur itu kan satu hal yang harus kita hormati, yang harus kita apresiasi. Tetapi kemudian proses untuk penggantian ataupun penggantian terhadap ketua umum yang mundurkan diri kan sudah diatur dalam statuta itu, bahwa jika presiden federasi itu berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka senior vice president itu otomatis
menggantikan sampai memimpin PSSI sampai kongres berikutnya. Sehingga apabila kemudian ada tuntutan agar adanya kongres luar biasa, maka sebetulnya itu sangat terbuka apabila ada inisiasi, ada emang inisiasi menggalang 2/3 daripada pemilik suara itu mengusulkan KLB, atau 2/3 daripada eksekutif komite itu cukup untuk kemudian mengatakan bahwa memang harus ada KLB kan gitu. Ya, selama kongres kemarin sampai ditutup malam, terutama pasca Pak Edi Rahmayadi mengatakan mundur saat pidato pembukaan, ada tidak wacana yang muncul di tengah-tengah floor, di tengah-tengah para pemilik suara ini terhadap usulan KLB itu? Jadi soal wacana ataupun soal diskursus itu, saya pikir sah-sah saja. Tapi siapa yang mengambil inisiasi itu? Sampai penutupan kongres itu tidak ada satupun inisiasi itu. Kalaupun itu ada inisiasi, maka dia memerlukan minimal 2/3 daripada pemilik suara itu kemudian mengusulkan adanya kongres luar biasa. Ya. Jadi saya pikir harapan orang untuk kemudian ada KLB itu ya harus bersabar, harus menunggu inisiasi daripada siapa yang ingin mengadakan KLB itu. Ya, kalau Anda sendiri Pak Haruna, apakah ingin mengusulkan ada KLB di sisa 1 tahun kepemimpinan kepengurusan yang sekarang? Bagi saya sebetulnya jujur saja dari kongres ke kongres itu, kalau kemudian kita hanya menghasilkan sesuatu yang tidak jernih, tidak melalui pemikiran yang matang, kenapa kita harus ada KLB dan lain sebagainya. Yang penting adalah kenapa kita harus ada KLB dan apa alasan yang mendasar kita melakukan KLB itu dulu yang harus kita pahami gitu. Ada sejumlah masalah yang saat ini sedang ditangani, terutama oleh ada Satgas Anti Mafia Bola yang saat ini tengah bergulir. Sudah ada 12 orang tersangka. Artinya begitu serius masalah soal match fixing di tubuh PSSI. Anda tidak melihat ini sebagai satu alasan yang mendasari bisa digelar KLB? Ya, syarat untuk adanya KLB itu tidak juga cukup untuk itu. Contoh ini kalau kemudian ada persoalan yang serius, umpamanya lebih dari separuh exco kita ini kemudian tidak atau berhalangan tetap, itu sudah cukup untuk kita mengadakan KLB. Tetapi kita tahu bahwa kalaupun sekarang itu ada proses hukum seperti itu, ya kita harus sama-sama menghormati, kita serahkan kepada prosedur hukum. Kita lihat pada hari ini kita harus pada posisi prasangka praduga tidak bersalah. Jadi bagi saya sebelum ada keputusan hukum atau pengadilan yang mengatakan ada pihak-pihak yang bersalah, kita harus sama-sama menghormati bahwa semua dalam posisi hukum hari ini adalah masih dalam proses praduga tidak bersalah, kan gitu kan. Jangan sekarang kita kemudian sama-sama melakukan trial by press bahwa ada orang yang sudah dipersalahkan tanpa melalui pengadilan yang fair, kan gitu kan. Pak Haruna, tapi kan kita tahu banyak pihak yang mengatakan bahwa soal judi, kemudian match fixing, pengaturan skor ini sudah menjadi rahasia umum. Apakah Anda sebagai... Ya, tahunya sampai sekarang ini apakah sudah ada pengadilan? Kalau itu sudah melalui pengadilan dan keputusan pengadilan ada pihak yang bersalah, baru kita kemudian mengatakan bahwa ada pihak yang bersalah dan bisa dibuktikan melalui pengadilan yang kredibel, pengadilan yang transparan untuk mengadili itu semua, kan gitu. Kalau sekarang baru pada tingkat tuduhan, ya semua orang boleh aja kemudian melakukan tuduhan terhadap apa saja. Itu hak daripada yang nuduh, kan begitu. Oke, baik. Saya ingin bergeser ke Pak Yabes Tanuri dari CEO Bali United. Selamat siang, Pak Yabes. Selamat siang. Ya, Pak Yabes, kemarin tidak muncul ada usulan kongres luar biasa. Kalau menurut Anda seperti apa untuk menanggapi mundurnya ketum? Ya, kita harus tanggapannya bagi saya bahwa kita harus menghargai dan kebijaksanaan dari Pak Edi yang beliau mau mundur dengan sendirinya ketika kongres kemarin. Dikarenakan ya kemungkinan kesibukan dari beliau yang sangat sibuk dilakukan selama ini.